Saudara-saudara, mari kita kembali membaca kitab suci dari Yohanes pasal 1. Kita membaca bersama Injil Yohanes pasal 1 dan ayat 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada dia, katanya, "Mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada esok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptiskan dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atas dia." Semua membaca. "Dan aku pun tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Kita membaca kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Beri kepada kami pengertian menurut pencerahan Roh-Mu yang kudus kepada firman yang sudah Tuhan wahyukan dan turunkan kepada kami dari rasul-rasul. Iman kami perlu dikuatkan, hati kami perlu diberikan pencerahan. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja di dalam kebaktian ini. Pakailah hamba-Mu dan urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan orang-orang yang diutus dari para kubu akademik di Yerusalem, pergi untuk menghakimi dan pergi mencari pengetahuan, siapakah engkau? Engkau Mesias kah? Bukan. Engkau Elias kah? Bukan. Engkau Nabi yang dinubuatkan oleh Musa? Bukan. Nah, Yohanes Pembaptis seorang jujur. Dia memberikan kesaksian dengan jiwa yang benar. Dia memberikan kesaksian dengan sikap kejujuran. Maka dia kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, bukan katakan bukan, sehingga dia tidak sembarangan mencuri kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, itulah sebab mereka setelah menjawab jawaban bukan, maka mereka mulai marah. Kalau begini, mengapa engkau membaptiskan? Saudara-saudara, orang kalau marah kepada orang lain biasanya berdasarkan satu keyakinan yang dimarahi pasti salah. Lu salah, sekarang saya tanya, sekarang saya ancam, sekarang saya minta tahu, kalau engkau bukan Mesias, kalau engkau bukan Elias, kalau engkau bukan Nabi itu, kenapa engkau membaptiskan? Mereka waktu tanya gini, mereka kira pertanyaan mereka pasti salah. Yang ditanya pasti salah. Nah, ini lucunya, orang yang menghakimi orang lain selalu menganggap dengan presupposisi, pasti aku dah salah, lu yang salah. Padahal yang tanya, yang menghakimi sama sekali tidak alasan. Alkitab pernah banyak kali mengatakan Kristus akan datang. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan waktu Kristus datang dia yang boleh membaptiskan. Tidak ada itu. Alkitab pernah mengatakan Elias akan datang.
Dan tidak pernah ada ayat yang gabung dengan kalimat waktu Elias datang dia membaptiskan. Alkitab pernah mengatakan akan dibangunkan seorang nabi di antara kamu seperti saya. Musa mengatakan kalimat itu. Tapi tidak dikatakan dia datang akan membaptiskan engkau. Kalau demikian mereka berhak apa mengatakan jikalau engkau bukan Mesias, jikalau engkau bukan Elias, mengapa engkau membaptiskan? Wah, kalimat-kalimat yang begitu galak, yang begitu menantang berdasarkan sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau engkau ditantang seperti ini, kalau engkau dihakimi seperti ini, engkau jawab apa? Ya sebab saya rasa baptiskan lebih baiklah, maka saya membaptiskan. Tidak usah jawab. Saudara lihat ya, aksi, reaksi, interaksi antara orang yang salah menghakimi orang yang benar, orang yang tidak mengerti menasihati orang yang mengerti, orang yang tidak beres lalu mengancam orang yang beres. Jawaban itu bagaimana? Sikap bagaimana reaksi kepada orang yang tidak mengerti engkau itu dikatakan di Alkitab melalui orang-orang bijaksana luar biasa. Saya mau tanya, kenapa mereka mengancam? Mengapa mereka menanya? Apa sebabnya engkau membaptiskan? Kalau engkau bukan Mesias. Kalau saya akan jawab, kenapa tidak boleh membaptiskan? Kenapa kalau bukan Mesias tidak boleh membaptiskan? Ribut jadinya, ya. Mulai berkelahi lalu debat argumentasi teologis yang berbeda, lalu cari Alkitab yang mana yang cocok dengan aku. Begitu. Tidak. Yohanes Pembaptis sikapnya tenang sekali. Aku membaptiskan dengan air. Dia tetap ya, dia tidak menyerah. Dia tidak mengatakan kalau begini ya sudah ringkes mulai hari ini dan tidak di Yordan, sungai Yordan. Sekarang kita kembali ke padang belantara, di situ tidak ada air. Sudah tidak boleh baptis ya sudah. Tidak loh. Dia mengatakan aku membaptiskan dengan air. Tetapi ada seorang akan datang di belakangku. Dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Artinya apa? You rasa saya mengancam? You mengancam saya? Karena keberadaan saya dan pelayanan saya menjadi gangguan bagimu. Saya tidak akan karena ditakut-takuti saya berhenti. Aku membaptiskan dengan air. I will continue to do this. Because there's nothing wrong. Then you have no right to challenge me, to stop me like that. Tapi dia tidak katakan aku cuma membaptiskan dengan air. Tapi ada satu yang datang membaptiskan Roh Kudus. Dia sebenarnya adalah mengatakan apa? Lu kira gua ancam kamu? Ini baru mulai, nanti lebih hebat lagi. Wah, ini jawaban luar biasa ya. Saudara-saudara, dulu saya baca ya, tidak begitu mengerti kenapa jawaban seperti ini. Setiap kali saya menjelaskan lagi, mengkhotbahkan lagi, setiap kali menemukan sesuatu yang baru dari Tuhan. Mengapa mereka merasa ancam? Karena gara-gara kamu sekarang kita tidak laku. Orang yang sudah buka satu toko mobil laku sekali, banyak untung. Mendadak sebelahnya juga buka toko mobil, akhirnya semua beli situ, tidak beli sini. Ngau enggak? Sama-sama bikin real estate, yang di sini tidak laku, yang situ banyak orang yang beli. Ngau enggak? Status quo dipelihara oleh orang-orang yang sudah pernah mendapatkan profit. Sekarang kehilangan profit, biasanya timbul iri hati. Biasanya timbul cara taktik-taktik untuk menghentikan mereka. Hak apa yang menghentikan orang lain? Hak apa intervensi kebebasan orang mengerjakan sesuatu yang mirip dengan apa yang kau kerjakan? Antara usaha-usaha, antara pengusaha-pengusaha, caranya banyak. Menyetop pengaruh dia kepada orang lain. Mengambil CEO-nya dengan mentawarkan uang lebih banyak. Membikin nama dia rusak. Satu kali tahun 73, McDonald di Amerika menjadi tidak laku. Lalu dicari sebabnya. Karena ada isu orang yang iri hati. McDonald mengatakan jangan makan, itu daging kuda. Orang Amerika ketakutan, gua makan daging kuda. Dari nenek moyang tidak pernah dengar orang makan daging kuda. Atau nenek moyang Amerika tidak pernah sembelih kuda. Paling banyak makan sapi kah, babi kah. Kalau orang Tionghoa mah apa-apa dimakan. Kuro-kuro kah dimakan, apa saja dimakan. Tapi setelah daging kuda,
langsung isunya itu disebarkan. Akibatnya McDonald turun perdagangannya. Sudah turun perdagangan, baru akhirnya bagaimana menjawab ini? Kalau begini mati dong. McDonald waktu itu masih belum lama. Sekarang McDonald sudah di mana-mana, sudah dipercaya seluruh dunia. Saat itu saya berada di Amerika. Akhirnya saya mendapat laporan dari orang atasan McDonald mengatakan daging kuda lebih mahal daripada sapi. Kita tidak bodoh untuk mengganti daging kuda yang jauh lebih mahal. Beli seekor kuda itu lebih mahal dari seekor sapi. Lalu dipotong daging untuk makan, kita akan rugi. Melambat laun barulah orang kembali percaya kepada McDonald itu. Satu kali ada orang jahat yang memberikan racun berada di dalam Telenol. Sesudah itu Telenol tidak laku, merosot sekali. Karena tidak tahu Telenol yang inikah yang mengandung racun, atau yang itukah yang mengandung racun. Tapi orang jahat mempunyai cara yang banyak untuk menghentikan perkembangan orang-orang yang bersaing dengan dia. Sekarang orang Farisi menjadi sesuatu keadaan yang panik luar biasa. Orang-orang datang ke Yerusalem, mestinya mengunjungi bait Allah. Setiap tahun 3 kali diharuskan orang Israel keluar dari kampung halaman mereka, keluar dari desa kota mereka menuju Yerusalem untuk berbakti kepada Allah di bait Allah. Tapi ini kali terjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Mereka dari setiap kota, dari setiap desa datang ke Yerusalem. Bukan datang mengunjungi bait Allah, tapi pergi ke sungai Yordan cari untuk dibaptiskan. Kalau begini, bait Allah akan tidak laku. Kalau begini, kita imam-imam akan dibuang oleh rakyat. Ini gara-gara seorang gila, gara-gara seorang yang berada di padang belantara, membawa orang ke sungai Yordan, membaptiskan mereka. Maka mereka menanya, kenapa engkau baptis? Tidak ada larangan baptis. Tidak ada perkataan di Alkitab bahwa Mesias tidak membaptis. Maka kalimat mereka yang tidak masuk akal, yang tidak berhak, sama sekali tidak legal, sekarang mengganggu apa yang menjadi pelayan bagi Yohanes. Tetapi Yohanes tidak membantah. Yohanes tidak menjawab apa-apa. Dia mengatakan, aku membaptis dengan air. Kini aja lu sudah takut. Nanti ada satu lagi membaptis dengan Roh Kudus, kapok lu. Dia seolah-olah mengancam kembali. Dan dia mempertahankan pelayanan dia yang tidak mau diganggu. Mengapa engkau membaptiskan? Gara-gara lu baptis, ratusan ribu orang datang kepadamu. Bait Allah tidak laku, menjadi dingin, menjadi sepi. Engkau telah mengganggu, mengancam kami. Yohanes mengatakan, kalau begini saya berhenti. Tidak. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis dengan air. Dan dia yang akan datang di belakangku, dia bukan membaptiskan dengan air, dia membaptiskan dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, mari kita memikirkan kedua kalimat ini. Mengapakah Yohanes Pembaptis dengan air membaptis? Mengapakah Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Karena Yesus tidak boleh membaptis dengan air. Loh, kenapa Yesus tidak boleh membaptis dengan air? Bukankah dikatakan oleh Farisi, kalau engkau bukan Mesias, kenapa membaptis? Maksudnya Mesias mestinya boleh membaptiskan. Kalau engkau Elias boleh membaptiskan. Tapi semua konklusi mereka tidak ada alasan sama sekali. Sekarang Yohanes Pembaptis membedakan, yang boleh membaptis dengan air itu saya. Yang membaptiskan Roh Kudus itu Kristus. Saya tarafnya lain. Saya bukan Kristus. Saya bukan Mesias, bukan Elias, bukan Nabi yang dinubuat oleh Musa. Saya hanya seorang suara yang berteriak di padang belantara saja. Aku adalah seorang yang berteriak di padang belantara, yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40. Engkau tidak baca kitab suci kah? Engkau tidak mengerti nubuat ayat itu kah? Itulah saya. Saya bukan Yesus. Saya bukan Mesias. I'm only a preparation. I'm only keep the symbolic ministry. He's the real one. He's the only reality in the kingdom of God. Saya hanya membaptiskan dengan air. Saudara-saudara, itu sebab engkau membaca seluruh kitab suci konsisten. Tidak pernah engkau melihat Yesus membaptis orang dengan air. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus tidak boleh membaptis dengan air? Jikalau Yesus membaptis dengan air, dia bukan juru selamat yang sejati.
Karena yang disebut pembaptisan yang asli artinya ada pembersihan, penyucian. Tetapi air tidak bisa membersihkan manusia. Air tidak bisa menyucikan dosa manusia. Air tidak bisa mengkuduskan jiwa manusia. Air hanya membersihkan materi. Saudara-saudara rambut kotor, cuci dengan air. Saudara pakaian kotor, cuci dengan air. Saudara badan kotor, cuci dengan air. Saudara hati kotor, cuci dengan air. Keluarkan hati, kasih sabun. Sikat-sikat. Tidak bisa kan? Air tidak pernah bisa membersihkan hatimu, rohanimu, pikiranmu, jiwamu. Itu sebab Yesus tidak membaptis dengan air. Yohanes selalu disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Sebenarnya melalui Yohanes baru kita tahu Yesuslah pembaptis. I am the baptizer. I baptize you people with water. But the one who will come after me, he will baptize people with Holy Spirit. Yesuslah yang pembaptis asli. Saya hanya pembaptis memakai air. Dia adalah membaptis memakai Roh Kudus. Jadi Yesus itu ada pembaptis. Dan dia membaptis dengan memakai Roh Kudus, bukan memakai air. Itu sebab di seluruh kitab suci tidak pernah tulis Yesus membaptis orang dengan air. Tetapi mengatakan murid-murid Yesus menerima lebih banyak murid daripada Yohanes, karena mereka juga membaptis dengan air. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang pertama di perjanjian baru yang membaptis manusia dengan air. Sesudah murid-murid Yesus yang akhirnya menjadi murid-murid Yesus, mereka juga menerima murid dengan membaptiskan mereka pakai air. Tetapi Yesus tidak. Di sini Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air. Tetapi seorang di belakangan aku dia datang. Dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, baptisan berarti bukan sebagai upacara saja. Baptisan berarti bertujuan untuk dibersihkan. Mengapa Yohanes yang berteriak, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia memberi baptisan. Karena dia bukan saja mau mempersiapkan hati manusia untuk menerima kedatangan Yesus Kristus. Dia juga minta mereka tinggalkan dosa, bersihkan dirimu supaya layak Yesus datang ke dalam hatimu. You should repent. Engkau harus menyatakan buah pertobatanmu setimbang dengan hati pertobatan. Di dalam hatimu ada satu pertobatan, di dalam batin, di luar engkau harus mempunyai kelakuan untuk membuktikan itu benar. Di dalam hati engkau betul-betul mau bersih, di luar engkau harus meninggalkan dosamu. Engkau yang di dalam jiwa mau Tuhan membersihkan engkau, tetapi di dalam kelakuan engkau tidak meninggalkan semua kejahatan. Itu palsu. Yohanes berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jika engkau mau dibaptiskan, engkau mau dibersihkan, engkau harus sungguh-sungguh bersiap untuk bertobat. Engkau bertobat, maka hati sudah bersih. Tuhan Yesus datang. Itulah persiapan jalan. Aku adalah suara di padang belantara yang mempersiapkan jalan bagi raja yang akan datang. Aku sediakan seru jalan besar, jalan raya yang tinggi akan dipendekkan, yang pendek akan diisi menjadi rata, yang liku-liku akan diluruskan, supaya jalan yang besar ini menjadi jalan mempersiapkan kedatangan daripada raja. Saudara-saudara, di Paris ada Arc of Triumph. Di juga kota Roma ada Arc of Triumph 3. Satu untuk Titus, satu untuk Konstantinus, satu lagi untuk Septimus. Saudara-saudara, kaisar-kaisar pada waktu mereka sudah perang, mereka menang, maka diingatkan jasa mereka. Didirikan satu pintu kemuliaan, pintu kemenangan. Dan waktu mereka masuk ke dalam gerbang pintu kemuliaan itu, dinyatakan ribuan orang mengelilingi mereka di pinggir jalan menyambut mereka datang. Semua istana di depannya dibikin jalan yang besar. Dan jalan-jalan kadang-kadang menusuk kepada pintu gerbang istana. Sewaktu raja pulang, siap jalan yang besar untuk dia menuju ke dalam istana. Di Indonesia yang paling jelas adalah kota Solo.
Kota Solo mempunyai keraton, dan di depan keraton itu ada jalan yang namanya Slamet Riyadi. Dan itu jalan yang begitu besar, begitu lurus untuk menyambut raja yang menang pulang ke dalam istananya. Demikian makna daripada Yohanes Pembaptis yang berteriak, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat." Itu bersiap hati manusia, membersihkan diri, bertobat, tinggalkan dosa, dikuduskan, lalu baru boleh menerima Tuhan masuk ke dalam hatimu. Tuhan datang ke dunia ini adalah mendirikan perjanjian yang baru. Perjanjian lama akan berhenti, perjanjian baru akan mulai. Yesus akan menjadi raja di dalam kerajaannya, dan engkau siapkan hatimu dengan jalan yang lurus untuk menanti dan menyambut dia datang kepadamu. Saudara-saudara, Yohanes betul-betul mengerti kenapa dia melakukan hal ini. Yohanes betul-betul mengetahui ini mandat Tuhan. Maka orang yang mengatakan, "Aku tidak senang, mengapa engkau membaptiskan?" dengan satu ancaman, dengan sesuatu penghakiman, mereka sendiri tidak legal, mereka sendiri tidak mengetahui apa logikanya melarang Yohanes Pembaptis. Because John the Baptist is doing the will of God according to the one who called him, the one who used him, the one who anointed him to do the preparation for the coming of Jesus Christ. Dan dia mengatakan, "Saya hanya pakai air, tapi dia akan memakai Roh Kudus." Saudara, sekarang kita akan membicarakan tentang apakah baptisan Roh Kudus dan mengapa Yesus yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Aku membaptiskan dengan air, tapi dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Istilah baptisan itu artinya cuma satu, membersihkan. Istilah mencuci artinya cuma satu, membersihkan. Kita mencuci sesuatu karena kita mau membersihkan. Membersihkan itu arti sesungguhnya, makna dan tujuan terakhir untuk kita mencuci, yaitu membersihkan. Tetapi istilah baptisan Roh Kudus sekarang sudah menjadi kacau balau. Engkau sudah pernah dibaptiskan Roh Kudus? Sudah? Bagaimana buktinya? Tidak ada orang mengatakan, "Aku sudah dibaptiskan, maka hidup saya sekarang menjadi suci." Jawabannya heran sekali. "Aku sudah dibaptiskan Roh Kudus." Kau tahu? Sudah gini-gini. Ada orang dicuci jadi gini-gini. Heran sekali kan? Apa hubungannya? Dicuci terus jadi gini-gini. Apa hubungannya? Sudah dibaptiskan Roh Kudus. Apa hubungannya? Sudah dibaptiskan Roh Kudus, maka menjadi bergelosolalia. Kenapa doktrin Kristen menjadi begitu kacau? Karena paling dasar itu sudah dilupakan. Tuhan membersihkan kita, jadikan kita yang tadinya orang berdosa menjadi status orang suci. From being a sinner to be transformed to be cleansed, and now you are called a saint. Disucikan, dibersihkan, diampuni dosa, dan engkau diberikan kekudusan, disucikan menjadi orang suci. Paulus menulis surat kepada orang di Korintus, berkata, "Aku tulis surat ini kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus." Maksudnya apa? You have been cleansed. You have been sanctified. You have been cleansed with the blood of Jesus Christ. You are now holy people. You are now saints. Di dalam Katolik, saint itu tidak boleh dipakai untuk orang Kristen biasa. Hanya dipakai kepada orang-orang yang sudah dikanonisasikan. Kanonisasi dilakukan bukan pada waktu dia hidup. Kanonisasi dilakukan kadang-kadang setelah 500 tahun. Sudah melihat ada orang sanctus, 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 sanctus. Orang suci, orang suci, orang suci dari Katolik. Misalnya Joan of Arc, seorang pahlawan perempuan yang memenangkan banyak peperangan di Perancis. Pada saat abad pertengahan, dia akhirnya dituduh dia adalah seorang yang ilmu sihir, pura-pura pakai nama Yesus. Akhirnya dia dibelenggu, dia ditelanjangi, dan dijatuhkan hukuman oleh gereja pada waktu itu. Terakhir dia dibakar sampai mati. Saudara tahu kan cerita Joan of Arc? Tetapi setelah dia mati ratusan tahun, gereja Katolik mengulangi, mengkaji kembali, lalu memikirkan apa yang dikerjakan. Akhirnya mereka mengatakan, tidak, dia bukan bidat.
Dia bukan ilmu sihir. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia seorang yang sungguh-sungguh dapat wahyu dari Tuhan Allah. Mereka akhirnya mengkanonisasikan menjadi orang suci. Itu terjadi ratus tahun sesudahnya. Saudara Katolik kadang-kadang mereka itu setelah beratus-ratus tahun mengkaji kembali, mengulangi kembali. Lalu mereka merubah situasi. Orang yang tadi difitnah sebagai orang bidat. Yang difitnah sebagai ilmu sihir. Difitnah sebagai alat setan. Akhirnya dikuduskan. Kanonisasi itu mengakibatkan orang yang sudah dikanonisasikan boleh disebut sanctus. Maria sanctus, Teresa sanctus, Bartolomeo sanctus, Petrus sanctus. Lalu orang biasa, oh tidak bisa. Orang biasa ya orang Kristen biasa, bukan sanctus. Tetapi Alkitab Paulus tulis surat kepada orang Kristen di Korintus mengatakan, aku menulis kepada kamu sanctus di dalam kota Korintus. You are the saints of God. You are the holy people of our God in that city. Pada waktu Paulus menulis dan menyebut orang Kristen di Korintus sebagai sanctus, orang-orang Kristen yang berada di Korintus sebenarnya hidupnya tidak terlalu suci. Kalau kita melihat pasal 5, ada seorang Kristen di Korintus yang bermain seks dengan ibu tirinya. Jadi ini sangat najis, sangat keji. Sehingga Paulus mengatakan orang seperti ini, serahkan dia kepada setan supaya tubuhnya diremukkan dan jiwanya boleh diselamatkan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Orang-orang Korintus tidak terlalu suci hidupnya. Orang Korintus merebutkan makanan. Di dalam kebaktian mereka sediakan satu hidangan kasih untuk menolong orang miskin. Jadi orang Kristen berbakti, sudah habis berbakti, jam makan, disediakan makanan untuk orang-orang miskin. Tetapi karena masanya enak, orang yang dah miskin juga ikut ambil. Akhirnya rebutan makanan sampai dah cukup. Paulus marah sekali. Engkau yang tidak cinta kasih, engkau merebut makanan seperti ini. Hidup engkau tidak beres, tidak seperti orang Kristen. Nah, orang-orang di Korintus yang sudah Kristen, ada yang berzina, ada yang merebutkan makanan, ada orang yang kurang cinta kasih. Tapi secara kolektif Paulus tetap menyebut mereka orang suci Tuhan. Di dalam Katolik sanctus harus dikanonisasikan. Di dalam Alkitab setiap orang yang ditebus oleh Tuhan adalah mempunyai status orang suci. Status orang suci tidak berarti kehidupan sehari-hari sudah mencapai kesucian. Itu sebab kita terus menerus mengkoreksi diri supaya hidup kita yang kurang suci harus belajar membersihkan diri sesuai dengan kedudukan suci yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ini perbedaan konsep mengenai sanctus. Dan kenapa disucikan? Karena Tuhan itu suci. Dia segala sesuatu kita harus suci. I am the one who call you to be my saints. I am the Holy One. That is the reason in everything you do, you must be holy. Aku Tuhan yang memanggil engkau. Aku Tuhan yang kudus. Itu sebab dia segala sesuatu yang kau lakukan, engkau harus menjadi suci. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 7 ayat pertama, bersihkan dirimu daripada dosa-dosa batinnya dan dosa-dosa jasmania. Bersihkan dirimu daripada dosa tubuhmu dan dosa hatimu. Luar dalam suci sesuai dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada engkau. Luar dalam suci memperkenalkan Tuhan Allah yang sudah mengirim Kristus mati di atas salib bagi engkau. Dengan hidup suci engkau menyatakan kita anak Tuhan. Dan hidup suci adalah kehendak Allah. Dan ini semua dilambangkan oleh baptisan. Yohanes Pembaptis berkata, aku datang membaptiskan engkau dengan air. Semua orang tahu pakai air suci supaya menjadi bersih. Tetapi dia akan datang membaptiskan engkau dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus akan membersihkan jiwamu menjadi kudus. Baptisan Roh Kudus. Sekarang salah mengerti dua hal yang besar. Baptisan Roh Kudus tidak berarti Roh Kudus yang membaptiskan kita. Jadi, you bisa terima baptisan Roh Kudus.
Roh Kudus sudah membaptiskan engkau. Tidak ada Roh Kudus membaptiskan orang. Saudara-saudara, Yesus memakai Roh Kudus untuk membersihkan kita. Jadi waktu kita mengatakan the baptism of Holy Spirit, sebenarnya itu dikatakan tentang Roh yang membaptiskan, atau kita dibaptiskan Yesus dengan memakai Roh. Yang mana? Yang pertama, kedua. Yang kedua, Christ used Holy Spirit to sanctify you. Christ using the Holy Spirit to cleanse you. The second person of God using the third person of God to practice the sanctification in the chosen people. Pribadi kedua dari Allah, yaitu anak Allah, memakai pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Allah, untuk menjadi alat membersihkan kita. Waktu Yohanes Pembaptis membersihkan manusia adalah pakai air sebagai alat, air sebagai simbol. Tetapi air tidak membersihkan. Yesus Kristus membaptiskan kita adalah memakai Roh Kudus untuk membersihkan kita, mencuci segala kejahatan dosa kita, kenajisan jiwa kita. Akhirnya kita dijadikan orang suci. Maka baptisan Roh Kudus tidak berarti Roh Kudus membersihkan kita. Baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus membersihkan kita dengan Roh Kudus. Ini pertama. Kedua, baptisan Roh Kudus bukan berarti pengalaman yang sesuatu yang menakutkan, sesuatu supernatural atau sesuatu yang ajaib yang tidak umum. Akibatnya yang disebut engkau sudah dibaptiskan Roh Kudus. Buktinya apa? Bisa loncat-loncat, bisa goncang-goncang, bisa teriak-teriak, bisa jatuh di atas sana, lalu ketawa-ketawa yang suci yang tidak habis-habis. Ini yang terjadi abad ke-20. Saudara-saudara, pernahkah dengar kalimat holy laughter? Pernah enggak? Pernah mendengarkan Toronto blessing? Pernah enggak? Ini baru 10 tahun yang lalu. Orang itu jatuh, brak, sudah gini dah sadar. Dah sadar. Ketawa 2 jam. Ditanya kenapa? Roh Kudus lagi ada di dalam tubuhnya. Lalu dia ketawa-ketawa. Saya tidak pernah tahu loh di Alkitab ada Paulus yang geletak. Saya tidak pernah bayangkan Petrus, ketawa 3 jam. Itu Roh Kudus. Itu roh ayam kali. Ayam kalau sebelum mati, gitu, getar-getar gini. Itu Roh Kudus apa? Tidak pernah ada catatan dalam Alkitab. Loh, patong jangan menghina. Roh Kudus kalau bekerja itu bebas. Jadi Roh Kudus mau apa biarin aja. Engkau jangan pakai Alkitab untuk mengikat Roh Kudus. Saya mengatakan terbalik. Engkau jangan memperalat nama Roh Kudus untuk roh Alkitab. Enak aja. Roh Kudus mau apa, boleh apa. Dan Roh Kudus boleh kerja sesuatu tidak sesuai dengan Alkitab. Justru Alkitab diwahyukan Roh Kudus. Dan Alkitab menjadi sesuatu batas kita tahu Roh Kudus bagaimana bekerja. Bagaimana engkau bisa mengatakan tidak boleh membatas Roh Kudus dengan Alkitab. Karena di mana Roh berada, di situ kebebasan ada. Kebebasan apa? Kebebasan engkau dari belenggu dosa. Kebebasan engkau daripada ikatan setan. Kebebasan engkau dari kutukan Taurat. Kebebasan engkau daripada kebinasan membawa engkau ke neraka. Engkau dibebaskan. Bukan Roh Kudus bebas. Sedang orang yang ada Roh Kudus mau sendiri. Bukan arti itu. Saya kira di abad ke-20, sekarang menjelang abad ke-21, sudah abad 21. Saudara-saudara, doktrin Roh Kudus paling dikacau balaukan. Orang yang paling banyak berkhotbah tentang Roh Kudus, gereja yang paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Itu sebab gereja reform ditegakkan untuk membenahi, untuk membawa kembali, untuk mengkoreksi, untuk membawa kembali kepada kebenaran yang diwahyukan di dalam kitab suci. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus berbaring, jatuh ke belakang, tutup mata, roknya tidak karu-karuan. Tidak ada itu. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus tidak sadar berapa jam. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu ketawa berjam-jam. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus gini-gini. Ada satu orang, setiap kali saya khotbah di situ, setiap kali panggil yang menerima Tuhan, dia pasti maju ke depan. Jadi tidak pernah takut, tidak laku. Khotbah pasti disahut, pasti direaksi oleh mereka. Dan dia datang ke depan. Begitu datang pasti tangan kirinya gini-gini.
Saya bilang diam. Setelah saya bilang diam dia sebentar, lalu saya mulai doa, dia gini-gini lah. Mukanya serius, sungguh-sungguh. Dia itu setiap kali maju ke depan, besok maju lagi. Jadi saban hari ini terima Yesus. Saya tidak tahu dia terima Yesus seumur hidup berapa puluh kali. Maju ke depan, tangan kanan justru tidak kiri yang gini-gini. Itu tandanya Roh Kudus ada pada dia. Tidak pernah saya temukan. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah, memanggil orang maju ke depan, dan lebih 100 orang berlutut di depan. Pada waktu semua berdoa, minta pengampunan Tuhan, doa, seorang berdiri, sayalah Yesus. Hah? Kepenuhan Roh Kudus kan? Roh Kudus mewahyukan dia tuh, sayalah Yesus. Saya bilang, demi nama Yesus, lutut. Lalu dia lihat saya. Dia lihat saya lihat dia. Saudara-saudara, lalu dia lutut. Ya. Satu kali lagi, seorang berdiri mengatakan, aku mengampuni dosamu. Saudara serang ketawa. Roh itu ada di sini loh. Roh itu yang menipu manusia sekarang ada di sini, dan dia pasti tidak senang sekali. Saya sih tidak takut dia. Saudara-saudara, saya mengatakan, saya minta kalian mengaku dosa. Kenapa kamu mengampuni dosa? Mari kita bertobat. Mari kita mengaku dosa. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Lagi berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Aku mengampuni dosamu. Seorang encek-encek umur 50 mengampuni encim-encim yang lain. Seorang pendengar berlutut berdiri mengampuni orang lain. Dalam nama Yesus, lututlah engkau. Saya suruh engkau bertobat, mengaku dosa. Engkau tidak berhak mengampuni dosa. Langsung dia jatuh. Saudara-saudara, itu pekerjaan Roh Kudus kan? Itu baptisan Roh Kudus kan? Baptisan Roh Kudus selalu dimengerti salah. Nah, mereka menganggap engkau hanya menjadi orang Kristen biasa. Tidak cukup. Engkau perlu sesuatu supernatural power to anoint you, to come upon you, and you become different person. You experience something supernatural. Orang-orang yang percaya kepada Roh Kudus semacam cara itu, mereka melompat daripada apa yang diajar di Alkitab, lalu diam imajinasi mereka. Mereka membayangkan sesuatu yang supernatural, yang super alam berada di diri mereka, lalu mereka berbeda dengan orang lain. Di New York pernah ada seorang yang mengumumkan ada 200 orang, I am the Holy Father. Dan bukan sedang ngomong begini, aku Bapa yang kudus, yang pernah aku kirim Yesus kepadamu, dan dia sudah mati bagimu. Aku Bapaknya. Lalu setelah dia berdoa, dia terapung-apung, kakinya naik dari jubin, terus naik, dan kepala kena di atap berhenti. Kalau dia betul Holy Father kan bisa tembus kan. Dia berhenti di situ. Mempunyai kekuatan besar. Oh, mereka itu begitu takut sama dia. Mereka begitu kagum sama dia. Dan mereka berlutut dan oh Holy Father, Holy Father, forgive our sins through your Son Jesus Christ. Itu ajaran sudah rusak sampai begini. Tapi mereka tidak sadar. Karena apa? Gerejamu kan tidak ada. Pendetamu kan tidak bisa. Ini heran kan. Kalau ini bukan Tuhan Allah, siapa? Kalau ini bukan Roh Kudus, siapa? Hanya karena tanda-tanda supernatural, iman manusia goncang. Setan bisa memakai cara-cara seperti begini untuk membuat iman orang Kristen kacau balau. Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu adalah pembersihan dari Tuhan Allah. Yang membersihkan siapa? Bukan Roh Kudus, Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah dibaptiskan, dibersihkan dengan Roh Kudus, akibatnya adalah orang itu hidup suci. Orang itu hidup suci, hidup membenci dosa, hidup lebih mirip dengan Yesus Kristus, hidup berperang dengan kejahatan, hidup sesuai dengan kitab suci. Kitab suci, Roh suci, baptisan yang mensucikan orang yang dibaptis menjadi orang suci. Ini sesuatu pengertian yang secara menyeluruh. The Holy Bible, the Holy Spirit, the Spirit of Truth, the Spirit of Cleansing,
people, the Spirit who sanctified us and make us a saint. Orang suci dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mengirim Roh Kudus, membersihkan kita. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Herannya ya, kenapakah banyak gereja yang percaya baptisan Roh Kudus, akhirnya tidak kudus. Banyak bicara tentang Roh Kudus, banyak bicara tentang baptisan Roh Kudus, tapi hidupnya justru tidak karu-karuan. Saudara-saudara, ini adalah investasi iblis. Saudara-saudara, abad ke-20 abad investasi. Abad 20 abad banyak orang beli saham. Karena apa? Cara tidak kerja bisa menjadi kaya, beli saham. Ya kan? Engkau tanam 1 tahun, dapat 1 kilo padi, dijual uang hanya cukup beli 1 baterai. Wah, kapan kayanya? Beli saham langsung naik 200%, 300%, langsung kaya. Sekarang kapok lu, saudara-saudara. Banyak bank-bank yang menawarkan kekayaan-kekayaan dengan cara-cara mengkaitkan, mentimbulkan hati tamak. Telah menyatakan banyak orang-orang pimpinan bank sebenarnya bukan bank, bandit. Yang bikin manusia menjadi liar, bikin manusia tidak mau kerja, mau kaya, dan tidak mau bekerja, tidak mau tanam, maunya menuai. Tidak mau berinvestasi secara legal, tapi mau mendapatkan uang ilegal. Saudara-saudara, setelah Madoff, sekarang ketemu lagi orang seperti Alan Stanford. Dan bukan saja dia menipu 9,2 miliar dolar. Bahkan dia memalsukan engkong dia adalah relasi dengan seorang yang mendirikan University of Stanford. Stanford University di Palo Alto yang saya pernah khotbah di dalamnya. Itu didirikan oleh seorang namanya Stanford. Dan ini Alan Stanford mengatakan engkong dia itu kawan baik dan ada relasi, ada hubungan famili dengan Stanford. Diselidiki penipu. Ini banyak orang penipu-penipu. Abad ke-20 mulai ada investasi semenjak uang dijadikan komoditas. Manusia mulai rusak. Semenjak pakai uang main uang, manusia makin tamak. Semenjak adalah saham go public, yang go public berusaha mengambil kembali modalnya supaya ditanggung oleh orang lain. Dengan menjanjikan you yang ikut go public ke dalam saham ini, engkau akan mendapatkan untung yang banyak. Dan orang yang cepat-cepat mau mengambil untung yang banyak, mereka banyak yang terjun ke dalam dosa tamak yang tidak habis-habis. Dan saudara-saudara, mengapa $100 menjadi $3? Dulu kan kita percaya bank di Amerika lebih bisa dipercaya. Kalau bank di Indonesia ini tidak tentu. Saudara-saudara, saya berkata, tidak ada orang yang dipercaya. Kembali kepada istilah yang ditulis di atas dolar. In God we trust. Mesti bilang in you we don't trust. Tapi itu kalimat kosong. Ada satu buku mengatakan, when you say in God we trust, it means that when you are bankrupt, now you say God we trust you again once more. Saudara-saudara sekalian, inilah dunia. Dan sekarang kita mau tanya, kalau engkau betul-betul dibaptiskan Roh Kudus, engkau betul-betul menerima pengkudusan, kenapa hidupmu tidak kudus? Karena di dalam rohani pun ditawarkan investasi yang murah untuk mendapatkan hasil yang mahal. Mau baca kitab suci, baru mengerti kesucian. Ini begitu tebal, ya tidak usah tumbang tangan, langsung dapat Roh Kudus. Itu investasi yang paling gampang kan. Di dalam keuangan, investasi beli saham, cepat-cepat kaya. Di dalam kerohanian, ditumpang tangan langsung kena Roh Kudus. Itu namanya investasi. Itu dapat jalan pintas. Di dalam hal rohani banyak orang jalan pintas. Di dalam kekristenan banyak orang jalan pintas. Tetapi Tuhan berkata tidak. You mesti baca kitab suci. Supaya firman itu menimbulkan iman. Dan iman menimbulkan hasil kelakuan. Dengan iman yang sungguh-sungguh timbul karena engkau mengerti firman, maka iman itu akan menghasilkan kelakuan kesucian yang sungguh-sungguh. Dan ini tidak bisa secara pintas, dengan jalan pintas engkau memperoleh. Yesus Kristus mempersiapkan muridnya 3,5 tahun dan mengatakan dengan menyebul, terimalah Roh Kudus. Dia akan membaptiskan engkau. Dia akan datang membersihkan engkau. Hari Pentekosta Roh turun
mereka dikuduskan. Itulah hari pengkudusan gereja. Itulah hari lahirnya gereja. Memakai cara-cara yang tipu untuk memperkembangkan kekristenan yang palsu. Tapi kelihatan seperti Roh Kudus bekerja. Saudara mungkin ada seorang tahu seorang anak Latin yang dari kecil disuruh hafal ratusan ayat Alkitab. Anak laki-laki umur 6, umur 7 berkhotbah dengan gaya-gaya mirip pengkhotbah besar. Ayat-ayat keluar terus dari mulutnya. Berpuluh-puluh ayat. Macam berapa orang kira Roh Kudus bekerja. Sesudah habis dia khotbah, yang datang begitu tergerak, memberikan uang persembahan banyak sekali, dan itu semua menjadi milik pribadi. Lambat laun orang yang sudah besar-besar tetap mekanis. Dia tetap seperti orang yang hebat, tetap seperti orang pengkhotbah besar. Tapi apa yang dia hafal ayat semua dia tidak percaya. Kira-kira 7-8 tahun yang lalu dia mengatakan dengan satu kesaksian, yang saya khotbahkan saya tidak pernah percaya. Itu hanya untuk mendapatkan uang saja. Sebab akhir kebaktian setelah saya berkhotbah, kumpulan persembahan itu saya hitung berapa hari ini dapatnya uang. Saudara-saudara, hati-hati dengan gereja yang ketuanya pendeta, bendaharanya istrinya, yang sekretaris anaknya. Hati-hati kamu. Engkau lihat seperti berkembang, beri persembahan kepada dia. Gereja Reform tidak demikian. Stephen Tong, istri dan anak-anaknya tidak boleh menghitung persembahan, tidak boleh memegang keuangan. Harus ada majelis yang ketat, yang sungguh-sungguh. Dan semua majelis boleh melihat uang itu kemana. Dan tidak ada permainan. Dengan jujur, dengan sungguh, dengan suci, dengan bersih, kerjakan segala sesuatu. Saya berhak memberikan petunjuk. Uang ini dipakai di mana, di mana, di mana. Uang Anda tidak diboroskan. Uang Anda tidak dipergunakan oleh pribadi. Uang Anda dipakai baik-baik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia yang sudah begitu kacau, Kristen ikut kacau. Di dalam kekristenan, kekacauan timbul di dalam ajaran doktrin Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Saudara, hanya 7 kali Alkitab membicarakan tentang Roh Kudus dan baptisannya. Apa itu artinya? Sehingga kita kembali kepada doktrin yang benar. Dan kita tidak mengikuti akan hura-hura orang-orang yang ekstrim dan yang menyelewengkan kitab suci. Sekarang semua yang besar-besar berani bangun gedung. Dan mereka pintar, tidak memakai istilah gereja. Karena sukar dapat izin. Kalau sudah menjadi gereja, tidak bisa disewa dan tidak ada profit. Maka gedung pertemuan yang bisa 10.000 orang, bisa 20.000, supaya disewakan dapat uang kembali. Profit yang dipikirkan. Apa bedanya dengan orang-orang di luar? Profit minded, market oriented, ministry, personal fame, reputation, atau glory for God. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis dengan air. Seorang akan datang, dia membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Yesus adalah pembaptis, mempergunakan Roh Kudus. Siapakah orang yang menerima baptisan Roh Kudus? Apa gejalanya setelah dikuduskan oleh Roh Suci? Bagaimana hidup seorang suci? Lain kali kita akan masuk ke dalam tema yang serius ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ajaran-Mu yang begitu ketat, yang begitu teliti, adalah ajaran yang benar, sejati, solid, dan kekal. Tidak berubah dari zaman ke zaman. Kami ingin belajar, sehingga kami dikaitkan dengan rencana-Mu yang kekal. Kami ingin setia, sehingga kami tidak menyeleweng daripada kebenaran-Mu. Kami ingin bertumbuh, sehingga kami teguh berdasarkan fondasi kitab suci. Dan kami tidak menyeleweng. Kami boleh sungguh-sungguh berkenan, sungguh-sungguh memperkenan hati-Mu di surga. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah semua yang sudah mendengar firman-Mu, sehingga ajaran-ajaran dari kitab suci
membawa kami menuju keberkekalan dengan membangun iman yang sungguh, yang sistematis, yang kuat, yang bertanggung jawab. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.